Assalamualaikum Kak Aida. Waalaikumsalam, iya. Teman chattingku, MC Aimi kan? Alhamdulillah, iya dong. Oh, Masya Allah, luar biasa. Lama Ki mau undang. Iya, Mhm. tapi alhamdulillah hari ini datang Ki. Lama Alhamdulillah. kita nunggu. Naju juga, Nah jadi, sebentar aja, baru iya. baru 1 jam yang lalu kok. Kayak judul lagi. Tapi gini, sebelum Iya. kita ngobrol, baiknya mungkin kita cari tempat duduk Kak. Yuk yuk, di mana Iya. ya? Di situ apa di sini? Iya, Sebelah tunggu. mana ya? Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan saksikan profil yang satu ini. Kalau gitu mari kita cari tempat duduk Kak. Yuk. Tapi Oh, silakan. di sana. Oke, Iya. yuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Satyana TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Redia Syahril dalam program inspiratif kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maksuan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya saya akan membersamai Anda yang ada di rumah. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri di pagi hari yang cerah ini, Masya Allah luar biasa sekali. Kita sudah ya mendatangkan salah seorang perempuan yang sangat inspiratif dan tentunya tidak kalah menginspirasi dari perempuan-perempuan lain yang ada di luar sana di Sulawesi Selatan. Siapa beliau? Beliau ini adalah Aida Gunawan, seorang Master of Ceremony, trainer dan juga konten kreator di Sulawesi Selatan. Kalau gitu kita langsung saja sapa ya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar, Kak? Wah, ini saya di duluan nih. Luar biasa nih Kak. Kebiasaan Alhamdulillah. ya, jadi Iya. moderator. Iya, iya kebiasaan. Nih Aida Gunawan, Ya. seorang MC, trainer dan konten creator. Bener gak sih? Bener banget. Bener ya? Saya Tambah nggak, lagi dong. apa? Ibu rumah tangga dengan 4 anak. Oh, Masya Allah. IRT dengan 4 Iya. anak ya pemirsa yang ada di rumah. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita lebih jauh ngobrol nih, saya panggilnya apa nih? Mbak, Ibu, Sister, Aida aja, Kak Aida. Aida. Kak Aida. Kak Aida. Ketuaan kali ya. Oh, Sister aja, enggak, Kak Aida. masih cantik banget Aida, Aida ya. aja, Aida. Kak Aida, Ya. ya. Oke, deal ya Kak Aida ya. Deal. By the way, tadi menyinggung soal profesi Kak Aida ini sebagai seorang MC ya, seorang trainer, konten kreator dan juga ibu rumah tangga. Boleh kita kupas satu-satu nggak? Boleh, Boleh dikupas ya, aja. kayak bawang gitu. Oke, nah sejak kapan sih Kak Aida ini terjun sebagai seorang Master of Ceremony? Aduh, ceritanya panjang banget itu. Sebenarnya officially menjadi seorang Master of Ceremony itu tahun 2004. Tapi backgroundku sebenarnya di pertama kali terjun sebagai MC itu di 2008. Tapi background aku sendiri itu penyiar radio, gitu ya. Jadi pertama kali merambah dunia broadcaster atau sebagai penyiar radio itu di tahun 2004. Usiaku waktu itu masih 14 tahun. Jadi masih SMP.
Wow. Terus ya SMP waktu itu di Kabupaten Goa diajakin temen untuk jadi penyiar radio di radio pemerintah kabupaten waktu itu. Saya sampai tercengang loh. SMP jadi penyiar radio. Ya, Gila nggak tuh ya pemirsa? 14 tahun. Itu SMP kelas berapa ya? Kelas 2 apa kelas 3 gitu loh. Karena memang kan basicnya memang udah sering jadi protokol di sekolah gitu kan. Pokoknya udah seneng banget sama ngobrol gitu loh. 2014 pas di 2004 2008 akhirnya job pertama kali itu nge-MC ada festival musik di Goa waktu itu di Stadion Kali Goa. Jadi umurku 18 tahun waktu itu pertama kali dapet job. Thank you. Protek ya. 2008 awal-awal dan alhamdulillah nggak lama setelah itu mulai deh aku mulai yang paling tidak ada apa kayak gitu uang bensin kayak gitu kan ya ke teman-teman yang mulai ngajakin untuk MC. Akhirnya mulai dari bayarannya 200.000 tahun 2008, 250, 300, naik sampai sekarang. Wah luar biasa, saya masih nggak habis pikir SMP sudah di Pinang ya, jadi seorang penyiar radio. Ya? Wow. Anyway, kalau kita hitung-hitung nih dari tahun 2004 sampai 2022. Itu berapa tahun ya? 18 tahun ya? Iya, 18 tahun. Kurang lebih berarti 18 tahun dong mulai merambah dunia entertainer. Itu terjunnya ya? Ya, terjun. Itu 18 tahun. Gimana kalau dikalkulasi lagi mulai kalau udah kelihatan bakatnya, berarti udah puluhan tahun. Ya mungkin yang mulai dari SD kayaknya. Iya. Wah, karena luar biasa. sejak SD memang udah ikut lomba-lomba puisi, baca puisi, lomba apalagi tuh paduan suara. Pokoknya yang tampil di depan umum itu udah terlatih sejak SD. Emang berarti dilahirkan jadi seorang performer nih pemirsa ya. Amin. Luar biasa sekali. Saya pengen tepuk tangannya. Tepuk tangan ayo. Audiens kita banyak banget ini hari ini. Tapi jujur banget senang banget ketemu hari ini loh Kak Aida. Biasanya kan kita cuma di sosial media ya. Chat-chatan juga dong. Betul. Betul. Ya, sampai kita spill ya obrolan kayak gini ke pemirsa. Udah on ya kameranya. Iya, udah. Saking asiknya. Nah, by the way, selain MC, Kak Aida juga ini pemirsa dikenal sebagai seorang trainer. Nah, ini pasti ada hubungannya dong. Nggak bisa jadi trainer kalau bukan seorang performer kan, apalagi seorang MC. Itu dari mana ke mana tuh? Maksudnya sejak kapan terjun sebagai seorang trainer nih Kak Aida? Trainer awalnya sebenarnya waktu di dunia kampus sebenarnya. Karena kan saya S1 di kebetulan alhamdulillah bukan kebetulan sih sebenarnya karena saya udah tahu passion saya ini sejak SMA. Karena waktu itu kan SMA aku ambilnya kelas IPA, ilmu pengetahuan alam gitu. Tapi kemudian aku mulai sadar nih, aduh kayaknya nggak mungkin deh masuk di jurusan-jurusan yang berbau biologi, fisika karena aku melihat mulai hitung-hitung. Ya benar. Tapi memang pada dasarnya aku ambil IPA di SMA kan, karena punya potensi. Sama ibu guru kan kalau anak-anak cerdas tuh biasanya masuk IPA. cerdas Ya gitu. Akhirnya masuk IPA dan setelah mau lulus aku langsung pindah haluan. Jadi ketika teman-teman semuanya tembak jurusan-jurusan yang berbau apa ya? Sosial kayak gitu, bahasa. Enggak, justru yang mereka tuh akuntansi, sosial. hukum gitu sosial. kan, kedokteran. Aku justru berpikir nggak bisa, saya harus ambil IPS. Karena tujuanku berikutnya ini aku harus masuk komunikasi gitu. Nah, jadi akhirnya pas setelah waktu SMA itu, setelah lulus SMA aku langsung cepet-cepet tuh ambil les IPS. Jadi kembali lagi belajar geografi, sejarah, ekonomi yang sebelumnya selama kurang lebih berapa tahun di SMA itu aku nggak pelajarin kan. Berarti sejak di SMA ini udah didesain nih Iya, Kak ya? udah desain. Jadi kadang-kadang aku merasa bahwa apakah ini kebetulan? Enggak deh kayaknya karena sejak SMA aku udah desain masuk ke komunikasi kan. Alhamdulillahnya lulus di Unhas komunikasi. Gitu. Jadi sejak itulah mulai deh ikut kegiatan di kampus dan setelah lulus itu adik-adik atau junior-junior itu mulai percaya untuk aku bisa kasih training-training tentang broadcasting di kampus kayak gitu. Itu awal mula untuk training dalam artian
tanpa bukan di industrinya gitu ya. Oh, jadi ini bisa dikatakan semacam peer teaching ya. Jadi ngajar memberikan materi walaupun sebaya gitu. Walaupun sesama kuliah, sesama semester, sesama umur. Ya, jadi memang bakat untuk menjadi seorang trainer itu ada di kampus. Lulus kuliah, mulai training junior. Kemudian aku langsung setelah lulus S1 itu aku ambil S2 kembali di Unhas di komunikasi, dan alhamdulillahnya waktu itu dapat beasiswa dari Kemendikti tahun 2012. Nah, pas setelah lulus itu masuklah di salah satu perguruan tinggi swasta. Jadi aku juga sempat heran sih pas udah lulus, banyak nih orang-orang yang setelah S2 mereka jadi bingung nih mau ngapain gitu ya. Kita tahan dulu, Kak Aida. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Don't go anywhere, station on the TV Sulsel TV masa kini.